Nasrullah dengan akhir NIM 108. Saya Nur Afifah dengan NIM akhir 194. Saya Lydia Putri akhiran NIM 019. Saya Lili Fadina Sari dengan akhiran NIM 185. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan anak berkebutuhan khusus atau ABK. Pendidikan ABK adalah layanan pendidikan yang dirancang khusus untuk anak dengan kebutuhan yang berbeda dari anak pada umumnya. Intinya, pembelajaran disesuaikan supaya setiap anak bisa tetap berkembang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pendidikan ini tidak hanya melihat dari sisi akademik, tetapi juga memperhatikan aspek kepribadian, keterampilan sosial, dan kemandirian. Dulu, istilah yang dipakai adalah anak luar biasa, tapi sekarang lebih tepat disebut dengan anak berkebutuhan khusus, karena istilah ini menekankan pada keunikan dan potensi positif anak, bukan pada keterbatasannya. Jadi, pendidikan ABK ini bisa dipahami sebagai pendidikan yang adaptif, inklusif, dan memberdayakan, agar anak-anak ini bisa mandiri dan berperan aktif di masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang berikutnya adalah tujuan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Pendidikan anak berkebutuhan khusus ini bertujuan agar mereka bisa belajar dan berkembang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Jadi meskipun mereka memiliki keterbatasan, setiap anak tetap berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Jadi melalui layanan khusus, anak-anak ini dibimbing agar dapat beradaptasi dengan lingkungan, mengembangkan potensi diri, serta menjalani kehidupan yang lebih mandiri. Berikut ini saya sebutkan secara rinci tujuan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah mengembangkan potensi anak. Setiap anak memiliki potensi dan bakat tertentu, sehingga pendidikan ini membantu anak untuk menentukan dan mengasah kemampuannya tersebut. Yang kedua ada melatih kemandirian. Anak dibekali dengan keterampilan dasar seperti merawat diri, berkomunikasi, hingga mengambil keputusan sederhana agar tidak bergantung kepada orang lain. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan akademik dan sosial. Selain membantu anak memahami pelajaran di sekolah, pendidikan juga berperan penting dalam melatih anak berinteraksi, bekerja sama, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Dan yang keempat adalah memberikan hak pendidikan yang setara. Anak berkebutuhan khusus ini berhak memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga tidak tertinggal dengan anak-anak yang lainnya. Dan yang kelima adalah mempersiapkan masa depan. Tujuan akhir dari pendidikan anak berkebutuhan khusus ini adalah mempersiapkan mereka agar mereka mampu beradaptasi di masyarakat, melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, atau bahkan masuk ke dunia kerja sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Baik, untuk poin yang selanjutnya adalah landasan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Untuk poin yang pertama adalah landasan yuridis. Penerapan pendidikan inklusif di Indonesia didukung oleh landasan hukum yang kuat, seperti yang tercantum dalam berbagai undang-undang dan peraturan. Landasan yuridis utama tersebut meliputi yang pertama, Undang-Undang 1945 Pasal 21 yang berisikan hak dan kewajiban pendidikan. Pada ayat pertama berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pada ayat yang kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Lalu, pada poin kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berisikan sistem pendidikan nasional. Pada pasal 3, pendidikan nasional memiliki fungsi ganda, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Tujuannya ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara mengembangkan potensi peserta didik sehingga mereka menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Lalu pada pasal kelima, terdapat ayat 1, 2, dan 3 yang dapat disimpulkan bahwa warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Lalu pada pasal ke-32,
pada ayat pertama dan kedua berisikan pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil atau mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi, serta pada peserta didik yang terdapat kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Lalu pada poin ketiga, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada pasal ke-48, pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak-anak. Lalu pada pasal 49, negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak-anak untuk memperoleh pendidikan. Lalu pada poin keempat, yakni UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat. Pada pasal kelima berisikan, setiap penyandang cacat memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Lalu pada poin kelima, terdapat pada PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang berisikan tentang standar nasional pendidikan. Lalu, pada poin terakhir, yakni PP Nomor 17 Tahun 2005 Tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan, serta Surat Edaran Dirjen Depdiknas Nomor 386/C.66/MN/2003 pada tanggal 20 Januari 2023 perihal pendidikan inklusi bahwa di setiap kabupaten atau kota di seluruh Indonesia sekurang-kurangnya harus ada 4 sekolah penyelenggara inklusi, yaitu di jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK masing-masing adalah 1 sekolah. Selanjutnya adalah landasan empiris. Pada landasan empiris ini, sejak tahun 1980-an, penelitian tentang inklusi dilakukan di negara barat. Salah satu penelitian besar dari National Academy of Science di Amerika Serikat menunjukkan bahwa menempatkan anak berkebutuhan khusus di sekolah atau kelas terpisah atau biasa disebut dengan segregasi tidak efektif dan diskriminatif. Hal penelitian ini merekomendasikan pendidikan khusus secara terpisah hanya diberikan dalam kasus-kasus tertentu setelah identifikasi yang tepat oleh Heller, Hodgman, dan Messick pada tahun 1982. Pada beberapa ahli lain berpendapat sulit untuk mengidentifikasi dan menempatkan anak berkebutuhan khusus secara akurat karena karakteristik mereka yang beragam. Menurut Becker, Wang, dan Wahlberg pada tahun 1994 dan pada tahun 1995. Lalu menurut Becker pada 1985, meski begitu analisis lanjutan dari beberapa penelitian oleh Calvert dan Cavell pada tahun 1980 menunjukkan hasil yang konsisten. Pendidikan inklusif berdampak positif pada perkembangan akademik dan sosial bagi anak-anak berkebutuhan khusus maupun teman sebaya mereka. Lalu selanjutnya adalah landasan filosofis. Landasan filosofis utama pendidikan inklusif di Indonesia adalah Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Filsafat ini mengakui keragaman manusia, baik secara vertikal seperti perbedaan kecerdasan, kekuatan fisik, dan status sosial maupun horizontal yang mencakup perbedaan suku bangsa, ras, budaya, dan agama. Meskipun beragam, manusia mengemban misi tunggal di bumi ini sehingga menjadi kewajiban untuk membangun kebersamaan dan interaksi berdasarkan rasa saling membutuhkan. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah landasan pedagogis. Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menetapkan tujuan pendidikan nasional untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, dengan demikian,
Pendidikan berfungsi untuk membentuk peserta didik berkebutuhan khusus menjadi individu yang menghargai perbedaan dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Tujuan ini tidak hanya akan terwujud jika mereka diisolasi dari teman sebayanya di sekolah. Sebaliknya, mereka perlu diberi kesempatan untuk berinteraksi bersama. Pendekatan dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus. Pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus di tingkat sekolah dasar memerlukan perhatian yang khusus melalui strategi pembelajaran yang dapat disesuaikan, fleksibel, dan berfokus pada kebutuhan siswa. Setiap anak memiliki kemampuan dan ciri-ciri yang berbeda, sehingga guru perlu menciptakan lingkungan belajar yang ramah, inklusif, serta mendukung perkembangan akademis dan sosial emosional peserta didik. Pendekatan inklusif menjadi landasan penting dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus dengan menekankan kolaborasi antara guru, orang tua, tenaga pendukung, dan komunitas sekolah untuk memberikan dukungan yang terbaik. Salah satu hal krusial dalam mendidik anak berkebutuhan khusus adalah penerapan beragam strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing anak. Guru harus mengombinasikan berbagai metode, baik yang bersifat individual maupun kolaboratif, agar anak berkebutuhan khusus dapat aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, pemanfaatan teknologi, komunikasi yang efektif, serta suasana belajar yang mendukung sangat berarti dalam memaksimalkan kemampuan mereka. Jenis-jenis pendekatan yang efektif. Yang pertama, pendekatan individual dan multisensori. Pendekatan individual berfokus pada pemberian perhatian secara personal sesuai kebutuhan khusus setiap anak. Guru dapat merancang rencana pembelajaran yang disesuaikan, individualized education plan, yang mengutamakan kemampuan dan tantangan yang unik pada anak berkebutuhan khusus. Di sisi lain, strategi multisensori menggabungkan berbagai indera seperti penglihatan, pendengaran, peraba, serta gerakan tubuh untuk meningkatkan pemahaman konsep. Misalnya, saat mengajarkan huruf, guru bisa menggunakan kartu bergambar, media audio, serta berbagai aktivitas menulis dengan bahan yang berbeda, seperti pasir dan plastisin, agar siswa dapat memahami dengan lebih baik. Yang kedua, diferensiasi pengajaran. Diferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan metode materi dan media pembelajaran dengan tingkat kemampuan dan cara belajar siswa masing-masing. Dalam pelaksanaannya, guru dapat menyesuaikan tingkat kesulitan soal, memberikan berbagai cara penyelesaian, atau menawarkan materi tambahan bagi siswa yang lebih cepat memahami. Dengan demikian, setiap anak berkebutuhan khusus merasa dihargai dan mendapatkan kesempatan belajar yang sesuai dengan kemampuan mereka. Yang ketiga, Universal Design for Learning. Universal Design for Learning adalah kerangka desain pembelajaran yang mengutamakan aksesibilitas dari awal, alih-alih melakukan penyesuaian hanya untuk anak berkebutuhan khusus tertentu. Universal Design for Learning memungkinkan semua siswa untuk mengikuti pembelajaran dengan nyaman. Contohnya adalah penggunaan teks dengan ukuran huruf besar, penyajian materi dalam bentuk audio dan visual, serta memberikan pilihan dalam menyelesaikan tugas seperti menulis, menggambar, atau presentasi desain. Dengan begitu, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih inklusif tanpa memberikan kesan perbedaan untuk anak berkebutuhan khusus. Yang keempat, pembelajaran kooperatif dan berbasis proyek. Anak berkebutuhan khusus tidak hanya memerlukan dukungan dalam aspek akademik, tetapi juga kesempatan untuk mengembangkan keterampilan sosial. Dengan pembelajaran kooperatif, anak berkebutuhan khusus dapat bekerja dalam kelompok kecil bersama teman-teman, belajar berbagi tanggung jawab, saling membantu, dan menghargai perbedaan. Sementara itu, pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus untuk berpartisipasi dalam kegiatan nyata dan memiliki arti, seperti membuat karya seni,
secara bersama-sama melakukan percobaan sederhana atau menyiapkan presentasi kelompok. Model ini tidak hanya memperkaya pengalaman belajar, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri dan keterampilan kolaboratif siswa. Peran guru serta lingkungan belajar bagi anak berkebutuhan khusus sangatlah krusial dalam memastikan keberhasilan proses pembelajaran mereka. Tugas guru tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pendukung yang dapat menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing anak. Peran yang pertama yaitu guru sebagai fasilitator yang adaptif. Seperti sebelumnya, yaitu guru harus bisa menyesuaikan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan masing-masing anak, termasuk juga menyusun PPI atau program pembelajaran individu. Peran yang kedua yaitu menyusun program pembelajaran individu. Dalam sistem pendidikan yang inklusif, guru perlu merancang pembelajaran yang dapat beradaptasi, termasuk merancang program pembelajaran PPI. PPI ini merupakan rencana menyusun silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang dilaksanakan dengan jangka waktu tertentu, baik singkat maupun panjang. Program ini dibuat dengan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan siswa, sehingga mereka dapat belajar secara maksimal dan menguasai materi pada tingkat tertentu yang telah ditentukan. Penyusunan PPI dilakukan sebelum siswa menerima layanan khusus di lingkungan pendidikan tertentu. Pelaksanaan PPI itu sendiri terdiri dari sebagai berikut. Untuk peran yang ketiga yaitu guru sebagai pemberi dukungan emosional. Siswa ABK seringkali menghadapi tantangan psikologis berupa rasa minder, kurang percaya diri, atau kesulitan dalam bersosialisasi. Oleh karena itu, guru memerlukan perhatian yang lebih intens, dorongan positif, dan menciptakan suasana kelas yang menerima keberagaman. Dukungan emosional semacam ini dapat membantu siswa ABK merasa dihargai, diterima, dan termotivasi untuk terus belajar. Peran yang keempat yaitu guru sebagai evaluator perkembangan siswa. Pemantauan rutin terhadap capaian akademik maupun keterampilan sosial sangat penting untuk mengetahui kemajuan siswa anak ber-ABK. Pemantauan rutin terhadap capaian akademik maupun keterampilan sosial sangat penting untuk mengetahui kemajuan siswa ABK. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, guru dapat menyesuaikan strategi pembelajaran agar lebih efektif. Selanjutnya adalah peran lingkungan pendidikan bagi siswa ABK. Peran yang pertama yaitu lingkungan pendidikan yang inklusif dan mendukung. Sekolah perlu menyediakan fasilitas yang memadai seperti aksesibilitas fisik yang mendukung, rem atau jalur khusus, media pembelajaran adaptif, serta tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dalam menangani siswa ABK. Peran yang kedua yaitu dukungan emosional dan sosial di lingkungan sekolah. Lingkungan pendidikan juga harus mendukung perkembangan sosial emosional siswa ABK dengan memberikan ruang bagi mereka untuk berinteraksi dengan teman sebayanya melalui kegiatan ekstrakurikuler, permainan edukatif, atau proyek kolaboratif. Hal ini akan membantu menumbuhkan sikap saling menghargai, empati, dan gotong royong di antara seluruh siswa. Sekian video presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.